Rumah sederhana di Jalan Merpati, Banjarbaru Selatan, tidak pernah benar-benar tertutup dan menjadi tempat bagi siapa saja yang ingin singgah dan mencari tempat untuk pulang. Selalu ada yang datang, mulai dari kalangan anak yatim hingga lansia. Di rumah sederhana inilah mereka semua disambut oleh Tri Astuti, seolah mereka semua adalah keluarganya sendiri. Perempuan 45 tahun ini tidak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya yang dimulai pada tahun 2017 lalu menjadi hal besar dan membawa manfaat bagi mereka yang datang. Sebelum menjadi rumah singgah, Astuti mengaku rumah sederhana ini awalnya tempat bimbel bagi anak-anak saat masa pandemi 6 tahun lalu. Karena semakin banyak yang datang, akhirnya tempat ini berubah menjadi rumah singgah dengan 150 orang lansia, duafa, dan anak yatim yang terdaftar. Untuk keuangan, donatur rumah singgah yang dikelola Astuti berasal dari kenalan, teman sekitar, dan berbagai komunitas sosial yang konsisten membantu pendanaan di rumah singgah yang dikelola Astuti. Di tengah keterbatasan miom, kista yang diidap, Astuti menemukan makna kebahagiaan yang paling sederhana, yaitu merasa bahagia dengan membantu orang lain. Dan hal inilah yang membuat Astuti tergerak mengelola rumah singgah. Sudah menyebar ke usus, rahim, lalu sudah lengket ke rahim, usus, ke ginjal. Tapi alhamdulillah tidak ada merasa sakit. Kemungkinan karena doa-doa anak-anak yatim di rumah singgah selalu mendoakan supaya kami selalu sehat. Oke. Kebahagiaan apa yang Pian rasakan sejauh ini, Bu? Bahagianya itu banyak. Jadi anak-anak menyayangi kami itu seperti orang tuanya sendiri, menghormati kami. Kalau kami memberi nasihat, anak-anak menurut sama kami. Jadi itulah yang kebahagiaan. Walaupun kita tidak punya anak, tidak dikasih Allah itu anak kandung, tapi kita bisa punya anak berapapun jumlahnya dengan mengambil anak yatim seperti anak kita sendiri. Salah satu anak binaan di rumah singgah Trias Kumpul Yatim, Gaida, mengaku sudah 6 tahun berada di rumah singgah ini dan telah mendapat banyak pembelajaran berharga, seperti pendidikan agama dan adab. Perkenalkan, nama saya Gaida Nursaraya. Saya dari sini udah mulai dari kelas 2 SD sampai sekarang udah kelas 8. Sampai sekarang udah 6 tahun. Dapat apa aja selama di sini? Dapat kasih sayang dari Ibu Tuti dikarenakan saya nggak mempunyai ibu mulai dari bayi. Belajar apa aja di rumah singgah ini? Belajar keagamaan dan belajar kayak belajar sekolah, terus diajarin agamaan, sopan santun, kayak adab gitu, Al-Quran. Astuti mengelola rumah singgah ini bersama 2 orang kakak dan beberapa kerabat dekatnya, di mana rumah singgah ini juga memberikan tausiah keagamaan setiap hari Jumat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, kisah Astuti ini mengajarkan kita untuk tetap dapat bermanfaat, khususnya dari segi sosial terhadap sesama manusia, bahwa keterbatasan bukanlah halangan. Sojianto, Banua TV Kota Banjarbaru melaporkan.